Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 21 sampai dengan 28 Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 21 pada bagian eksplorasi 1.5 mencermati pekerjaan Rafael. Ketika mengerjakan eksplorasi 1.3, Rafael menyelesaikan model matematika yang diperoleh seperti berikut. Perhatikan ini pada gambar 1.19, ini adalah pekerjaan Rafael. Jenis strategi yang digunakan Rafael, jelaskan strategi yang digunakan Rafael dalam menentukan nilai X dan nilai Y. Maka dapat kita bahas. Yang pertama adalah yang dilakukan Rafael adalah menentukan nilai X terlebih dahulu. Jadi Rafael pertama-tama mengganti nilai Y di dalam persamaan Y sama dengan 80X dikurangi 40 dengan Y sama dengan 60. Perhatikan pada Y sama dengan 80X dikurangi 40. Perhatikan nilai Y-nya. Nilai Y-nya diganti oleh nilai 60X. Jadi Y sama dengan 80X dikurangi 40. Maka Y-nya diganti dengan nilai 60X. Hal ini bertujuan agar Rafael mendapatkan persamaan linear satu variabel dalam X, sehingga dia dapat menentukan nilai X dalam persamaan tersebut. Jadi tujuannya untuk mendapatkan satu variabel, yaitu nilai X saja. Maka diperoleh nilai X nya sama dengan 2. Selanjutnya perhatikan yang sebelah kanan, yaitu untuk menentukan nilai Y. Menentukan nilai Y adalah Rafael menggunakan nilai X yang telah ditemukan di langkah sebelumnya, yaitu X sama dengan 2, dan mensubstitusikannya ke persamaan Y sama dengan 60X. Dengan cara ini dia mendapatkan nilai Y sama dengan 120. Perhatikan setelah nilai X diketahui, nilai X ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 60X. Perhatikan maka 60 dikalikan X, X nya adalah 2, Y nya adalah 120. Sehingga diperoleh nilai X dan nilai Y nya. Selanjutnya pada halaman 23 pada bagian ayo mencoba, seorang pemilik rumah membagi sebagian halaman belakang rumahnya untuk dijadikan kebun sayuran. Lebar kebun tersebut adalah 4 meter lebih pendek dari panjangnya. Keliling sayuran tersebut adalah 52 meter. Berapakah luas kebun sayur tersebut? Perhatikan dari keterangan ini, misalkan lebar L adalah lebar kebun dan P adalah panjang dari kebun. Dari soal diketahui bahwa untuk lebar kebunnya adalah 4 meter lebih pendek dari panjang, berarti P dikurangi 4. Kita ibaratkan atau kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian keliling kebun sayur tersebut adalah 52 meter. Rumus dari keliling suatu persegi adalah 2L ditambah 2P, yaitu 2 dikalikan lebar ditambah 2 dikalikan panjang. Berapa kelilingnya? 52. Ini sebagai persamaan yang kedua. Jadi ini adalah sistem persamaan liniernya. Substitusikan L sama dengan P dikurangi 4 ke persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua, 2L ditambah 2P sama dengan 52. L-nya kita substitusikan dengan nilai P dikurangi 4. Maka 2 dikalikan dalam kurung P dikurangi 4 ditambah 2P sama dengan 52. 2 dikalikan P adalah 2P. 2 dikalikan negatif 4 adalah negatif 8 ditambah 2P sama dengan 52. 2P ditambah 2P adalah 4P sama dengan 52. Kemudian negatif 8 dari sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan, maka ditambah
8. 52 ditambah 8 hasilnya adalah 60. Maka P adalah 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. Maka untuk P nya kita ketahui 15. Selanjutnya substitusikan nilai P15 ini ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan L sama dengan P dikurangi 4. P nya kita substitusi dengan nilai 15, maka 15 dikurangi 4 adalah 11. Jadi luas kebun tersebut atau luas kebun sayur tersebut aja panjang dikalikan lebar atau P dikalikan L. P nya berapa? P nya adalah 15, L nya adalah 11. 15 dikalikan 11 adalah 165. Jadi luas kebun sayur adalah 165 meter persegi. Selanjutnya pada bagian ayo berpikir kritis 1.2. Menurut kalian sistem persamaan linear yang bagaimana yang mudah diselesaikan dengan metode substitusi? Pembahasannya adalah sistem persamaan linear yang memiliki minimal salah satu variabel dengan koefisiennya bernilai 1. Nah, misalkan perhatikan pada persamaan yang di bawah. Ini lebih mudah untuk diselesaikan dengan metode substitusi karena satu variabelnya, yaitu variabel X pada persamaan yang pertama, itu koefisiennya hanya 1. Ini lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang kedua, cara Joko menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Nah, perhatikan apakah pekerjaan Joko sudah tepat. Apabila belum tepat, bantulah Joko menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Maka apabila kita perhatikan pekerjaan Joko itu belum tepat, maka kita akan bantu bagaimana Joko menyelesaikannya. Persamaan yang pertama adalah X ditambah 2Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua negatif 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Persamaan yang pertama X ditambah 2Y sama dengan 10. Kita rubah menjadi X sama dengan 2Y dari sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi negatif 2Y sama dengan 10. Ini sebagai persamaan yang pertama. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Berarti negatif 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Ini persamaan yang kedua. Substitusikan nilai X nya yaitu negatif 2Y ditambah 10. Berarti negatif 2 dikalikan dalam kurung negatif 2Y tambah 10 ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 2Y adalah 4Y. Negatif 2 dikalikan 10 adalah negatif 20 ditambah 3Y sama dengan negatif 6. 4Y ditambah 3Y adalah 7Y. Kemudian sama dengan negatif 6. Negatif 20 dari sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi positif 20. Maka 7Y adalah 14. Sehingga nilai Y nya adalah 14 per 2. Hasilnya adalah 2. Selanjutkan substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X sama dengan negatif 2Y ditambah 10. Ini persamaan yang pertama. Substitusikan nilai Y nya sama dengan 2. Berarti negatif 2 dikalikan 2 ditambah 10. Negatif 2 dikalikan 2 adalah negatif 4. Ketika ditambahkan 10 hasilnya adalah 6. Jadi penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10 dan negatif 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6 adalah 6,2. Karena X nya adalah 6, Y nya adalah 2. Selanjutnya pada bagian eksplorasi 1.6 mencermati pekerjaan Butet. Butet memiliki cara yang berbeda dengan Rafael, yaitu di eksplorasi 1.5 dalam menyelesaikan persamaan di eksplorasi 1.3. Model yang didapatkan Butet adalah seperti ini. Perhatikan persamaannya adalah 60X dikurangi Y sama dengan 0, 80X dikurangi Y sama dengan 40. Untuk menyelesaikan sistem tersebut, Butet menggunakan strategi seperti pada gambar 1.20 berikut. Cermati pekerjaan Butet tersebut dan jelaskan strategi yang digunakan Butet untuk menemukan nilai X dan Y. Apabila kita lihat cara Butet mengerjakan persamaannya, yang pertama adalah Butet mengurangi persamaan yang pertama dengan kedua untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel dari Y.
Setelah variabel Y hilang, Butet menyelesaikan persamaan yang dihasilkan dan mendapatkan nilai X sama dengan 2. Perhatikan pada yang sebelah kiri yang ditunjukkan oleh kursor atau tanda panah ini. Jadi Butet menghilangkan variabel Y. Jadi variabel Y-nya dihilangkan, sehingga yang didapatkan hanya variabel X saja. Jadi satu variabel. Maka dari persamaan dari penyelesaian ini diperoleh nilai X-nya adalah 2. Langkah yang kedua atau di langkah berikutnya, Butet ingin menghilangkan atau mengeliminasi variabel X. Jadi kalau yang pertama variabel Y-nya yang dihilangkan, kalau yang kedua yang dihilangkan adalah variabel X-nya. Untuk itu dia awalnya mengalihkan persamaan pertama dengan 4, kemudian persamaan yang kedua dengan 3, kemudian dia mengurangkan persamaan yang dihasilkan. Setelah itu dia menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang diperoleh dan dia mendapatkan nilai Y sama dengan 120. Jadi kalau yang pertama yang dihilangkan adalah variabel Y, kalau yang kedua yang dihilangkan adalah variabel X, sehingga untuk persamaan yang pertama itu dikalikan 4, persamaan yang kedua dikalikan 3, sehingga diperoleh nilai X-nya masing-masing 240X. Kemudian dikurangkan, maka yang tersisa adalah variabel Y-nya saja, sehingga variabelnya Y-nya diketahui atau didapatkan adalah 120. Selanjutnya tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 5 dan 5X dikurangi 2Y sama dengan 22 dengan metode eliminasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel. Kita akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Perhatikan persamaannya 3X ditambah 7Y sama dengan 5, kemudian 5X dikurangi 2Y sama dengan 22. Kita akan menghilangkan variabel X ini. Maka untuk yang persamaan yang pertama berarti dikalikan 5, persamaan yang kedua dikalikan 3. Sehingga persamaan yang pertama ini menjadi 15X ditambah 35Y sama dengan 25. Dan persamaan yang kedua ketika dikalikan 3 menjadi 15X dikurangi 6Y sama dengan 66. Sehingga nilai X-nya sama, yaitu 15 koefisiennya. Kita kurangi. Maka 15X dikurangi 15X adalah 0. 35Y dikurangi 6Y adalah 41Y. Sama dengan 25 dikurangi 66 adalah negatif 41. Sehingga nilainya adalah negatif 41 dibagi 41, hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel dari Y. Perhatikan persamaan yang pertama 3X ditambah 7Y sama dengan 5, kemudian 5X dikurangi 2Y sama dengan 22. Untuk mengeliminasi nilai Y ini, persamaan yang pertama kita kalikan 2, persamaan yang kedua kita kalikan 7. Maka persamaan yang pertama menjadi 6X ditambah 14Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua menjadi 35X dikurangi 14Y sama dengan 156. Maka nilai 14 ini kita jumlahkan. Jadi 14 ditambah negatif 14 adalah 0. Kemudian 6X ditambah 35X hasilnya adalah 41X sama dengan 164. Sehingga nilai X-nya adalah 164 dibagi 41, yaitu 4. Jadi penyelesaian dari persamaan 3X tambah 7Y sama dengan 5 dan 5X dikurangi 2Y sama dengan 22 adalah 4, negatif 1. Jadi nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya adalah negatif 1. Kemudian pada halaman 26 pada ayo berpikir kreatif 1.1, buatlah sistem persamaan linear dua variabel yang penyelesaiannya adalah 2, negatif 5. Maka jawabannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 11, kemudian 4X ditambah Y sama dengan 3. Mari kita buktikan persamaan ini apakah penyelesaiannya 2, negatif 5. Pertama, eliminasi dulu variabel dari X. Maka 2X ditambah 3Y sama negatif 11 dengan 4X ditambah Y sama dengan 3. Untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2, persamaan yang kedua kita tetap dikalikan 1.
Maka persamaan yang pertama menjadi 4X ditambah 6Y sama dengan negatif 22. Kemudian persamaan keduanya karena dikalikan 1 adalah tetap 4X ditambah Y sama dengan 3. Perhatikan nilai X nya udah sama, yaitu 4X dengan 4X. Maka kita kurangi. 4X dikurangi 4X adalah 0. 6Y dikurangi adalah 5Y. Kemudian negatif 22 dikurangi 3 adalah negatif 25. Sehingga Y nya adalah negatif 25 per 5 sama dengan negatif 5. Makanya Y nya udah benar, yaitu negatif 5. Selanjutnya kita eliminasi variabel dari Y. Berarti untuk mengeliminasi variabel dari Y ini, untuk persamaan yang pertama kita tetap, berarti dikalikan 1, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 11. Persamaan yang keduanya kita kalikan 3, maka menjadi 12X ditambah 3Y sama dengan 9. Perhatikan untuk Y, nilainya sama, yaitu 3Y dengan 3Y, maka kita kurangi. 3Y dikurangi 3Y adalah 0. 2X dikurangi 12X adalah negatif 10X. Kemudian negatif 11 dikurangi 9 adalah negatif 20. Sehingga X nya adalah negatif 20 dibagi negatif 10, hasilnya adalah 2. Sehingga X nya adalah 2. Kemudian pada halaman 28 tentukan metode penyelesaian sistem persamaan berikut dengan metode campuran. Berarti campuran itu dengan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama, negatif 3X tambah 7Y sama dengan 1, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 2X tambah 3Y sama dengan negatif 20 sebagai persamaan yang kedua. Kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi kita akan mengeliminasi variabel dari X. Maka untuk mengeliminasi variabel dari X, untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2, maka menjadi negatif 6X ditambah 14Y sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan yang keduanya kita kalikan 3, maka menjadi 6X ditambah 15Y sama dengan negatif 60. Perhatikan nilai X nya, yang satu negatif 6X, yang satu 6X. Maka kita jumlahkan, negatif 6X ditambah 6X hasilnya adalah 0, karena kita akan eliminasi nilai-nilai X. 14Y ditambah 15Y adalah 29Y. Kemudian 2 ditambah negatif 60 adalah negatif 58. Sehingga nilainya Y nya adalah negatif 58 dibagi 29, hasilnya adalah negatif 2. Yang pertama, setelah digunakan metode eliminasi, sekarang kita gunakan metode substitusi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan metode campuran. Jadi substitusikan Y sama dengan negatif 2 yang sudah diperoleh dengan metode eliminasi ini ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertamanya apa? Negatif 3X ditambah 7Y sama dengan 1. Maka negatif 7X ditambah 7, substitusikan nilai Y nya negatif 2 dikalikan negatif 2 sama dengan 1. Maka negatif 3X, 7 dikalikan negatif 2 adalah negatif 14 sama dengan 1. Sehingga negatif 3X sama dengan 1. Negatif 14 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi positif 14. 1 ditambah 14 adalah 15, sehingga nilai X adalah 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Maka penyelesaian dari sistem persamaan negatif 3X ditambah 7Y sama dengan 1 dan 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 20 adalah negatif 5, negatif 2. Jadi X nya negatif 5, Y nya adalah negatif 2. Selanjutnya pada bagian ayo berpikir kritis 1.4. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan provinsi yang kaya akan warisan budaya, salah satunya kain tenun. Garlola dan Laberi pergi ke toko kain NTT untuk membeli kain tenun. Garlola membeli 5 tenun buna dan 2 tenun ikat dengan harga Rp5.150.000. Laberi membeli 2 tenun buna dan 3 tenun ikat dengan total harga Rp3.050.000. Perhatikan dulu, kita cari berapa harga dari tenun
buna dan tenun ikat. Misalkan untuk harga X-nya itu sebagai harga tenun buna. Kemudian Y-nya adalah harga tenun ikat. Perhatikan ketika Garlola membeli 5 tenun buna dan 2 tenun ikat dengan harga Rp5.150.000. Berarti 5 tenun buna berarti 5X ditambah 2 dari harga tenun ikat yaitu 2Y sama dengan Rp5.150.000 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian perhatikan Laberi membeli 2 tenun buna berarti 2X dan 3 tenun ikat ditambah 3Y adalah Rp3.050.000. Ini sebagai persamaan yang kedua. Maka nilai X dan nilai Y-nya dapat kita cari. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Jadi eliminasi variabel X-nya. Berarti 5X ditambah 2Y sama dengan Rp5.150.000. Kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan Rp3.050.000. Maka untuk persamaan yang pertama dikalikan 2. Maka menjadi 10X ditambah 4Y sama dengan Rp10.300.000. Untuk persamaan yang keduanya kita kalikan 5 karena kita akan menghilangkan variabel X. Maka menjadi 10X ditambah 15Y sama dengan Rp15.250.000. 10X untuk persamaan yang pertama, 10Y untuk 10X untuk persamaan yang kedua. Karena nilai X-nya udah sama, maka dapat kita kurangi. 10X dikurangi 10X adalah 0. 4Y dikurangi 15Y adalah negatif 11Y. Kemudian 10.300.000 dikurangi 15.250.000 hasilnya adalah negatif 4.950.000. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 4.950.000 dibagi negatif 11. Hasilnya adalah 450.000. Jadi harga tenun ikat adalah 450.000 atau Y-nya adalah 450.000. Selanjutnya kita substitusikan. Kita akan menggunakan metode campuran. Jadi yang pertama kita eliminasi, yang kedua kita substitusikan. Y-nya udah diketahui 450.000 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 5X ditambah 2Y sama dengan Rp5.150.000. Maka 5X ditambah 2Y berarti 2-nya disubstitusi dengan 450.000 sama dengan Rp5.150.000. 2 dikalikan 450.000 adalah 900.000. Maka menjadi 5X ditambah 900.000 sama dengan Rp5.150.000. Maka 5X sama dengan Rp5.150.000. Angka 900.000-nya dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Asalnya positif menjadi negatif 900.000. Maka 5X sama dengan 4.250.000. Sehingga nilai X-nya adalah 4.250.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 850.000. Kemudian perhatikan pernyataan yang selanjutnya. Tanesya akan membeli kain tenun di tempat yang sama dan dia memiliki uang Rp5.500.000. Menurut Tanesya uangnya cukup untuk membeli 9 tenun kain tenun, tetapi menurut Laberi uang Tanesya tidak cukup. Menurut Garliola tergantung jenis tenun apa yang akan dibeli Tanesya. Pernyataan manakah yang benar dan mengapa? Perhatikan harga kain tenun udah diketahui. Harga kain tenun buna adalah Rp850.000, harga kain tenun ikat adalah Rp450.000. Ketika Tanesya ingin membeli harga 9 tenun buna, berarti 9 dikalikan 850.000 hasilnya adalah Rp7.650.000. Uangnya ternyata tidak cukup. Bagaimana kalau membeli tenun ikat? Harga 9 tenun ikat berarti 9 dikalikan harga tenun ikat adalah Rp450.000. 9 dikalikan Rp450.000 adalah Rp4.050.000. Maka untuk membeli 9 tenun ikat ternyata uangnya cukup karena uangnya dimiliki oleh Tanesya adalah Rp5.500.000. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan dari Garliola, di mana Garliola mengatakan itu tergantung jenis tenun apa yang akan dibeli oleh Tanesya. Ternyata Tanesya dengan uang Rp5.500.000 ini dapat membeli 9 tenun ikat.
Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 9 halaman 21 sampai dengan 28. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.